Bisa nggak seorang presiden misalkan, tapi dia zuhud? Itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Ya bisa saja. Bukankah dalam sejarah Islam itu ya banyak orang-orang zuhud, walaupun dengan jabatannya. Contoh misalkan yang dicontohkan oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali itu menggambarkan betapa sangat zuhudnya Nabi Sulaiman misalnya. Nah, termasuk juga banyak orang yang menyangka bahwa yang namanya zuhud itu adalah orang yang meninggalkan harta, mau nyari uang, nggak mau bekerja, nggak mau pontang panting. Dikira begitu sih. Ternyata bukan seperti itu yang namanya zuhud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami semua di saya Sari. Pada malam ini kita akan membahas tentang apakah bisa orang zaman sekarang zuhud. Pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang taubat, yang kedua tentang apa namanya, tentang marok. Hari ini kita akan mendalami tentang zuhud. Nanti akan dibahas langsung dengan gambarnya apa itu zuhud, dan di zaman sekarang apakah bisa orang mempraktikkan zuhud atau berperilaku zuhud. Langsung saja gambarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Saruban Majari, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa bertemu, masih bisa diberikan kesempatan untuk berbincang-bincang, membicarakan sesuatu yang insyaallah akan memberikan berbagai macam bekal kepada kita semua. Mudah-mudahan hal ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan zuhud, ini zuhud adalah salah satu kajian yang memang harus ada dalam kehidupan seseorang. Karena kalau misalkan kita tidak zuhud itu, maka seseorang akan terjerumus kepada hal-hal yang materi. Kalau tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang materi itu, ya cara pandangnya hanya berbicara materi. Apa yang didapatkan, keuntungan apa, gitu ya. Nah, kalau sudah berbicaranya keuntungan apa, apalagi sampai kemudian masuk ke dalam hati rasa cinta, nah ini pokok menjadi sesuatu yang akan menjadikan seseorang itu muncul berbagai macam keburukan. Makanya kan Nabi itu pernah menyampaikan hubud dunya wa sukul khati'ati, mencintai dunia itu sebagai pokok daripada semua kesalahan-kesalahan. Jadi semua kesalahan yang ada itu bisa dari awalnya karena hubud dunia, mencintai dunia. Ya dunia ini ya kita tidak bisa lepas dari dunia ini, kita nggak bisa. Yang kita hidup di dunia kok masa lepas dari dunia itu kita tidak bakal bisa. Sampai kapan? Ya sampai batas waktu kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala selesai, baru kita tidak dunia lagi. Permasalahannya kita walaupun hidup di dunia, tapi ternyata nggak boleh sampai cintai.
Kenapa tidak boleh mencintai? Pertanyaannya, karena tidak layak untuk dicintai itu sesuatu yang tidak kekal, sesuatu yang rusak, sesuatu yang fana dunia ini. Jadi tidak ada alasan untuk kita mencintai. Kalau misalkan ada orang yang sampai mencintai dunia itu, pasti itu bukan hatinya yang menginginkan, tetapi nafsunya yang dicinta dengan berbagai macam fasilitas yang ada, keinginan yang ada, semangat tujuan yang ada. Dan berbicara mencintai dunia itu bukan hanya urusan materi, bisa bentuknya materi, kekayaan, harta benda, jabatan termasuk, jabatan juga termasuk ujian itu. Nah, maka pada kesempatan ini menarik, apakah bisa sih syukur itu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita yang syarat dengan hidup dunia lah, ramai dengan dunia eranya sudah digital, apa sudah modern gitu ya. Bisa nggak sih tetap syukur gitu? Itu pertanyaan besar. Dan judul ini muncul sebetulnya untuk bisa menjawab bagaimana kemudian orang zaman sekarang, walaupun dia bergelimang harta, walaupun dia banyak duitnya, walaupun seberapa hebat jabatannya, tapi semuanya itu adalah merupakan satu fasilitas yang Allah berikan dalam rangka untuk ibadah nanti. Kalau ada zuhud, kalau nggak ada zuhud nggak bisa. Jabatannya bukan untuk ibadah, kalau nggak ada zuhud. Uangnya, fasilitas yang Allah berikan kepadanya bukan untuk ibadah, tidak ada zuhud sama sekali. Dan yang kita lihat, yang kita rasakan, orang berbondong-bondong menjadi orang yang sukses. Ternyata ukuran kesuksesan orang zaman sekarang itu berbeda dengan orang zaman dulu. Orang zaman dulu sukses itu dunia akhirat, maka pelajaran-pelajaran agama itu masih dipentingkan. Anaknya nggak bisa ngaji itu pusing. Orang zaman sekarang anaknya nggak bisa ngaji, nggak apa itu nggak pusing. Itu contoh kecilnya seperti itu. Nah sekarang gimana? Bisa nggak misalkan orang yang memiliki mall, Islam memiliki mall, tapi dia zuhud? Bisa nggak seorang presiden misalkan, tapi dia zuhud? Itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Ya bisa saja. Bukankah dalam sejarah Islam itu ya banyak orang-orang zuhud, walaupun dengan jabatannya. Contoh misalkan yang dicontohkan oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali itu menggambarkan betapa sangat zuhudnya Nabi Sulaiman misalnya. Yang beliau memiliki kerajaan seorang wanita. Ya Nabi zuhud, gak cinta itu sama kerajaan, gak cinta sama jabatan, tapi dia sangat zuhud sekali, gak mau mencintai dunia, jabatannya dalam rangka akhirat. Nabi Ibrahim itu pada raja itu dia itu punya ternak lontar, sapi, kambing itu jumlahnya sampai ribuan. Bahkan anjing penjaganya konon katanya sampai 12.000 anjing penjaganya Nabi Ibrahim. Miliarder bentar, tapi walaupun miliarder gak ada di dalam hatinya kecintaan terhadap dunia. Nah, maka Imam Ghazali itu telah menyampaikan walaisa zuhud faqadil mal,
bukanlah dikatakan zuhud orang yang tidak memiliki harta. Wa innama zuhud faroho al-qalbu anhu. Jadi yang namanya zuhud itu ternyata adalah orang yang hatinya bersih dari unsur-unsur duniawi. Jadi bukan orang yang tidak punya apa-apa, bukan orang yang tidak memiliki apa-apa, tapi orang yang hatinya tidak ada kecenderungan kepada duniawi. Jadi orientasinya itu nggak ada duniawi sama sekali, nggak ada. Dia melakukan apapun itu ya dalam rangka akhiratnya, dalam rangka Tuhannya, dalam rangka Allahnya. Jadi sama sekali tidak ada unsur duniawi yang nggak ada. Nah, termasuk juga banyak orang yang menyangka bahwa yang namanya zuhud itu adalah orang yang meninggalkan harta, mau nyari uang, nggak mau bekerja, nggak mau pontang-panting. Dikira begitu sih. Ternyata bukan seperti itu yang namanya zuhud itu. Yang dikira zuhud itu orangnya pakaiannya sederhana atau mungkin combang-camping gitu kan. Dikiranya begitu. Nah, kata Imam Ghazali bukan orang yang seperti itu yang meninggalkan harta pakaiannya sederhana combang-camping. Tapi ternyata combang-campingnya, pakaian sederhananya agar dianggap orang bahwa dia adalah seorang yang zuhud. Berarti apa tuh? Itu gila ujian namanya. Walaupun cuma camping, walaupun dia tidak punya harta sama sekali, tapi ternyata di sana adalah ketamakan hati. Nah kebalikannya ada orang yang kaya raya, punya fasilitas yang begitu banyak, hartanya melimpah, tapi ternyata dia zuhud, nggak ada mobilnya di dalam hatinya, nggak ada sama sekali. Makanya orang-orang sufi zaman dahulu itu lewat daerahnya. Contoh misalkan Syekh Nabil Hasan, Nabil Syazili Al-Hasan, jadi Polekor Syaziliyah, itu ya kaya raya betul itu. Pakaiannya itu baru terus, ramah, buahnya itu baru terus, dan keren, bagus-bagus semua. Itu Syekh Nabil Hasan, dan ulama-ulama jari-jari yang kaya raya bisa jadi suku juga ya. Jadi gampangnya seperti itu gitu. Artinya tidak ada sedikit pun di dalam hatinya nyantol urusan dunia. Jadi hatinya cuma satu, cuma pengen hadap Tuhan, pengen sama Allah. Untuk kita yang untuk orang awamnya kita kadang terperangkap oleh ketidaktahuan kita ya. Jadi seolah-olah zuhud itu kalau bicara tasawuf ya, hari ini kita itu banget lah dengan tasawuf karena kedangkalan pemahaman kita terhadap tasawuf ya, kayak zuhud nih. Jadi zuhud itu seolah-olah kita nggak boleh kaya biar kita nggak terperangkap dengan salah pemikiran kita tuh gimana kan? Ya kebanyakan orang berpikir begitu, kalau orang zuhud itu nggak kaya, orang zuhud itu nggak boleh kaya. Itu bukan begitu. Jadi malah ya tadi kan kalau Imam Ghazali ada orang yang combang-camping, kayak nggak punya duit, nggak punya apa, di jalanan lontang-lantung gitu misalkan. Apakah dia zuhud? Ya belum tentu. Ternyata misalkan hatinya pengen dianggap orang sebagai orang yang zuhud, itu tidak zuhud klasik, karena masih ada pengharapan dari makhluk, masih pengen ada pujian, ada madah dari orang lain.
Jadi ranah bekerja itu ranah syariat. Ya silakan saja bekerja. Apa yang kita bisa eksplor, apa yang bisa kita inovasi, berkreasi, dikembangkan usaha, ya silakan. Tapi nggak boleh hatimu condong kepada dunia. Ciri condong itu gimana? Orang merasa berat ketika misalkan ada orang yang perlu bantuan kita, tetap bisa membantu, kemudian tidak membantu. Kenapa, Pak? Ya pertanyaannya, dia uang ada banyak nih, ini ada orang minta tolong, tapi dia nggak mau menolong. Itu kan indikasi bahwa ya uangnya itu merasa berat untuk dikeluarkan. Kenapa merasa berat? Bisa jadi karena dia menganggap bahwa uangnya itu adalah hasil usahanya dia. Ini kan hasil saya sudah capek-capek mendapatkan orang bilang saya akan kasih. Nah, kalau tidak ada kecondongan keduniaan, itu menolong orang itu ya gampang sekali. Karena uangku ini hanya alat saja. Uang itu kan alat untuk beribadah. Pastinya begitu. Orang dikasih rezeki sama Allah banyak berlimpah itu dalam rangka supaya ibadah. Dan malah ya orang harusnya sih ya banyak duitnya. Agar apa? Agar pengen melakukan ibadah apapun dengan uangnya itu bisa. Wah, pengen haji pakai uang. Ada yang haji pakai uang. Memang harus punya duit itu. Kalau dikatakan mampu, berarti harus punya uang. Lalu kemudian kita ngoyo bekerja dalam rangka supaya haji. Apa itu tidak sulit? Masa pengen haji mengumpulin uang yang semangat itu? Jadi intinya apa yang terbesit di dalam hatinya tentang uang itu atau kehartaan itu, kemendahan itu, apa yang ditanam, sehingga ya dia tidak terjebak mencintai yang dikatakan zuhud atau tidak zuhud itu ya letaknya di hati, ya kelihatan. Ya, ini sih menyambung banget dari yang ditanyakan Angga tadi, bagaimana cara kita menanamkan sifat syukur dalam diri di zaman sekarang yang modern, yang sudah digitalisasi, yang tiap dapat apa-apa di posting gitu. Bagaimana itu? Ya, ya saya kira ini harus dibongkar dulu hatinya. Artinya hatinya dibongkar dulu itu ngerti dulu syukur itu apa. Nah, tadi kan sudah mulai ada bayangan gambaran tentang syukur itu. Nah, kondisinya sebetulnya syukur itu dalam hati itu jelas. Kita pun bisa merasakan. Contoh misalkan HP. HP itu kadang-kadang orang zaman sekarang menjadi hal yang sangat dipentingkan sekarang. Ya, HP. Harganya juga bervariasi. Ya, receh sampai poin atas sampai puluhan juta ada. Apakah orang yang punya HP puluhan juta kemudian tidak syukur? Tidak juga. Saya misalkan, saya tuh punya uang banyak. Antara saya milih HP yang paling bagus sama HP yang paling murah, saya beli HP yang paling murah bisa, beli yang HP paling mahal pun bisa. Saya memilih HP yang paling bagus itu bisa jadi karena senang cinta sama duniawinya, dengan fasilitas yang ada di dalam HP ini. Bisa jadi dalam rangka syukur. Syukur itu begini, oh saya banyak duitnya dong. Wujud syukuran saya misalkan sama Allah itu ya disuruh membeli yang paling bagus bisa, iya paling bagus wujud syukur itu. Jangan yang paling jelek. Itu termasuk orang yang bersyukur dengan jadi ya beli yang paling mahal.
Tapi kalau misalkan pemikirannya buat gaya-gayaan, buat dipandang orang, lihat oh HP saya keren, gitu. Ya itu sudah lari kan, suruh sebutan. Makanya yang sering ditanyakan di dalam hatinya itu adalah kita sudah terjerumus ke dalam senang atau belum. Gampangnya tuh biasa saja. Saya ibaratkan orang suruh begini, bukanlah orang yang luar biasa, orang yang ketika misalkan membutuhkan uang, lalu di dalam kantongnya itu ambil ada, padahal tadinya nggak ada terus ada, bukan orang hebat. Ternyata orang yang hebat itu adalah orang yang tadinya di kantongnya itu ada uang 10 juta, kemudian tiba-tiba hilang. Ketika merasa hilang itu, ya biasa saja gitu. Biasa saja, artinya biasa saja tuh. Ya dia tidak merasa kecewa, dia tidak merasa kehilangan, ya mukanya juga ya biasa saja. Gua sampai panik, wah nyari kemana-mana. Ya kalaupun caranya biasa saja. Saya ada barangkali jatuh nyari. Tapi ketika misalkan sudah tidak diketemukan, ya sudah berarti bukan miskin. Dan itu hatinya biasa saja. Nah ini orang sudah indikasi zuhudnya semua. Jadi ada tidak ada itu rasanya sama. Kira-kira begitu kan, Pak? Rasanya sama tuh gini. Orang dikasih uang 1 juta dengan orang dikasih uang 10 juta. Itu harus rasa hatinya sama. Bisa enggak? Kalau ngucapin syukur alhamdulillah, mengucapnya tuh kualitasnya tuh sama antara 1 juta dengan 10 juta. Nyatanya gimana? Nyatanya gimana? Nyatanya enggak. Berarti indikasinya bahwa kita masih melihat nominal. Nominal itu dunia. Kenapa harus sama? Karena pola pikirnya begini. Setiap rezeki yang ada pada diri kita itu semuanya minallah. Itu dari Allah semua. Kan semua orang paham itu. Semua rezeki dari kita itu dari Allah, melalui teman kita, saudara kita, melalui rekan kerja kita, melalui teman bisnis kita, melalui apa segala macam. Sampai kita, hakikatnya Allah semua tahu. Tapi dengan merasa ketika menerima kemudian berbeda, nah ini problem. Harusnya sama. Kenapa sama? Sama-sama minallah. Dan ketika sudah minallah, 1 juta dan 10 juta bagus menurut Allah dan kita melihat bagus menurut kita dan bagus menurut Allah, itu selesai. Gitu. Itu zuhud begitu. Zuhud sampai begitu. Rasanya sama. Rasanya sama. Dalam hal mendapatkan rezeki sama. Jadi dia pengen jadi orang kaya, pengen jadi orang miskin sama sekali pun, dia sama. Rasanya sama. Tadinya miskin, kemudian tiba-tiba jadi orang kaya. Sama sekarang bisa jadi jalannya aja udah beda. Mobil baru misalnya. Itu sudah beda. Gaya ngomongnya udah beda. Misal, itu indikasi bahwa dia sebetulnya belum siap menerima dunia itu. Karena menurut saya Ali itu dunia itu Jakarta bangkai itu seperti bangkai tapi kok banyak ya caranya ya kan? Nah jadi memposisikan hati kita agar tetap merasa sama bahwa harta yang dimiliki oleh kita berapapun nilainya itu, lihatlah bahwa itu dari Allah melalui siapa. Jadi belajarnya gampang karena langsung praktek teknisnya. Berapapun ya yang Anda terima dengan tangan, lihatlah bahwa itu dari Allah dan itu terbaik untuk jangannya cuma alhamdulillah terima kasih dari mulai maksudnya. Nantinya lama kelamaan ini sama aja.
Alhamdulillah. 10 juta. Belajar samanya ini gimana? Nah itu. Jadi memang butuh proses. Sering-seringlah bertafakur bahwa duniawi ini ya, ketika dianugerahkan kepada kita itu amanah. Kalau orang yang sufi malah kayak kalau misalkan dapat uang tiba-tiba banyak duit, malah dia merasa habis ngakuin dosa apa ya? Komentarnya itu zambun silat ubat. Ini dosa yang dipercepat katanya. Dapat uang banyak itu, ini dosa yang dipercepat. Kalau kita gimana? Oh ini Tuhan lagi sayang. Iya. Terbalik ya pikirannya. Kenapa? Karena dengan banyaknya uang di kita, itu ternyata banyak amanah. Ya, banyak amanah. Banyak amanah Pak. Banyak amanah begitu. Apa? Simpelnya, ya kita bisa beli apa saja dengan uang kita yang banyak itu. Tapi orang yang berpikirnya bahwa itu amanah, kita mau buat apa? Sebenarnya, buat apa? Berapa persen pun akan ditanya sama Allah. Gitu. Jadi intinya sebetulnya letaknya di hati, lebih kepada di hati. Melihat. Nah, zuhud juga termasuk kepada pujian atau penghinaan. Sama. Orang yang masih terganggu dengan hinaan itu belum zuhud. Dihina sama orang, terpengaruh, harus bereaksi, marah-marah atau segala macam, belum zuhud. Gambarnya begini. Dulu kan Nabi pernah ketika dia berjalan pada satu hari, orang Yahudi tiba-tiba dari atas rumahnya itu meludahin sangat meludahin Nabi. Dilihat, oh orang meludahin. Itu ekspresi Kanjeng Nabi itu biasa saja. Gak ada ekspresi marah, apalagi ngucap. Oh enak kalau misalnya mau telepon langsung kirim ke minimal kirim. Ya kan? Ya marah-marah dari bawah itu kan minimal begitu. Tapi Kanjeng Nabi enggak. Mukanya biasa, tidak ada ekspresi marah, nggak memerah, nggak apa, enggak. Cuma lihat, oh, di situ. Kenapa? Karena yang dilihat adalah Allah yang menggerakkan orang itu sedang memuji aku. Ya, sikap biasa saja. Nah, lewat lagi diludahin, lewat lagi diludahin, itu 3 kali. Lewat lagi, nggak diludahin, mana itu orang? Jadi mencari orang yang ludahin mana? Tanya sama tetangga itu mana itu biasa yang ludahin saya nggak ada. Itu sakit kan? Sakit. Darah-darah yang Nabi beli apa? Nengokin orang yang biasa diludahin. Datang ke rumahnya, kemudian diberikan nama. Dia ketakutan. Lagi sakit. Karena Nabi datang, ya dikira mau marah-marah atau mau gimana sih. Ternyata nggak mau nengokin. Gara-gara akhlak Nabi yang begitu mulia, sangat mulia, orang itu langsung masuk Islam. Kenapa? Karena nggak ada unsur nafsu sama sekali, nggak ada amarah sama sekali. Zuhud itu dihina sampai diludahi itu biasa. Kalau misalkan masih GR dengan pujian, ini hebat, lama hebat, Ustaz lama bisa hebat. Kemudian kita ngerasa GR, ada GR sedikit saja, itu flashnya. Ngerinya begitu. Ini zuhud ya, ini berbicara zuhud sama begitu. Sayyidina Ali itu pernah dipuji, dia lagi jadi khalifah itu, lagi maju-majunya itu orang memuji Sayyidina Ali, luar biasa Sayyidina Ali. Apa yang dilakukan Sayyidina Ali dengan pujian orang itu? Dia istighfar. Dipuji malah istighfar. Kalau dia alhamdulillah gitu.
wah ini kon otak orangnya apa bahasa bahasanya begitu kira-kira ya kan jadi apa general astagfirullahaladzim dia mengistighfari diri sendiri dia mengistighfari orang yang memujinya kenapa karena tidak sedikit pun layak yang namanya manusia itu menyandang pujian karena pujian itu yang paling pantas adalah yang memproduksi keindahan itu siapa? Ya Allah yang memproduksi keindahan sehingga orang yang jadi indah itu siapa sih? Allah. Ya Allah tidak memancarkan keindahan, tidak ada orang yang indah. Nah, Sayyidina Ali sadar betul itu. Artinya kalau ada orang yang memujinya menurut Sayyidina Ali, dia sedang terpleset apa namanya? Memuji makhluk. Jadi bisa dikategorisasikan bahwa menurut Imam Ghazali itu ada beberapa tanda orang zuhud itu. Pertama, orang yang dia pada saat punya atau pada saat tidak punya, jadi orang kaya atau jadi orang miskin, itu rasanya sama. Jadi orang kaya tidak menjadikan dia bahagia ataupun sombong. Jadi orang yang miskin tidak membuat dia sedih. Gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, antara pujian dan hinaan itu sama. Gimana kira? Pujian dan hinaan itu rasanya harusnya sama. Nah, gimana karena dihina dan dipuji sama rasanya. Itu baru syukur. Kalau masih terpengaruh, kalau masih ada keterpengaruhan hati gitu, masih gitu. Ada sedikit amarah, belum sulit itu loh. Belum masih belum sulit. Kalau sulit itu dihina, difitnah apa segala macam, kayak Gus Dur gitu. Itu ya biasa saja ya, marah-marah. Sama begitu Gus Dur. Tandanya dua. Kemudian tanda yang ketiga itu adalah seseorang hanya dia bahagia, senang dengan Allah saja. Kepada selain Allah hatinya nggak mau. Zuhudnya itu sudah menggeser semua urusan apapun selain Allah dalam hati, nggak mau. Pokoknya hatinya itu hanya Allah. Ini zuhudnya tingkat tinggi. Makanya hati orang yang semacam itu adalah hati orang yang selalu menemukan manisnya iman, manisnya taat. Taat itu manis, harusnya dirasakan manis. Pertanyaannya ketika Anda melakukan ketaatan, apakah rasanya manis? Sholat, melakukan ketaatan, manistah sholatnya? Ataukah Anda merasa tersiksa karena takut masuk neraka aja, hanya sholat? Saya belum menemukan manis. Puasa, misalkan sebentar lagi, Anda merasa disiksa sama Tuhan dan suruh puasa? Saya takut neraka aja kan. Nah, orang yang zuhud tingkat tinggi, puasanya itu dinikmati betul. Dan dinikmati rasa manisnya. Kelaparan itu nikmatnya luar biasa. Zuhud itu begitu, bayangan zuhud, gambaran zuhud itu sama begitu. Nah, orang zaman sekarang dengan kondisi yang bagaimanapun, ya dirasakan saja. Tadi disampaikan. Indikasi-indikasi zuhud kan jelas tuh. Ada ketergantungan, ada kepunyaan, ada kecintaan terhadap duniawi, ada jabatan, pujian apa segala, nggak ada. Jadi zaman sekarang, orang zaman sekarang, ya harusnya malah zuhud. Saya bisa mengatakan begini, problem ekonomi misalkan, ya problem ekonomi misalkan, itu karena orang-orang yang seharusnya bisa membantu dia belum zuhud, dia tidak mau membantu.
Orang kaya raya, orang kaya raya. Masa orang kaya raya tidak bisa mengangkat orang miskin satu bulan satu bulan? Bisa nggak sih sesungguhnya? Bisa. Orang kaya raya, kamu mau jualan apa sih misalkan gitu ya. Kalau anda zuhud, tolong orang itu. Dengan menolong orang itu maka terselamatkan istri dan anak-anak. Sekolahnya bisa tinggi. Semua. Ya kan? Kalau banyak orang yang zuhud seperti itu, makmur. Makmur. Nah, kemiskinan juga bahaya kalau nggak bisa zuhud. Jadi kalau misalkan nggak bisa zuhud dalam kondisi miskin, caranya jadi orang kaya aja. Iya kan? Karena orang miskin apakah dia dikategorikan pasti zuhud? Gak juga. Iya kan? Ini kondisinya miskin nih. Tapi hatinya itu yang dibayangin itu bagaimana uang, bagaimana uang, apapun itu bayangan uang terus. Bukan dari kaya. Ada kan nggak ngelamun begitu. Itu nggak ada suhu-suhu kasih. Tapi orang miskinnya sabar, orang miskin yang menerima takdir dari Allah, kemudian dia nikmati betul kondisi yang seperti itu. Tetap dalam tataran syariat dia melakukan sesuatu bukan bermalas-malasan loh. Karena tidak melakukan sesuatu itu bisa jadi karena bisikan nafsunya. Tidak melakukan sesuatu, udah miskin yang melakukan sesuatu. Bisa jadi itu karena nafsunya yang mengatakan gak usah kerja. Malas ini, malas itu, tidak mau mencoba ini, tidak mau mencoba itu. Itu problem nafsu. Ya. Jadi ya, siapapun kita, kategorisasi siapapun kita jadi orang kaya atau orang miskin, parameternya tadi hatimu gimana gitu. Itu sebenarnya dari gambaran-gambaran syukur itu begitu.